Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang mulai ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama mengkaji kembali kajian tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari karya beliau ini. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga beliau, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah kita melanjutkan. Sekarang kita sampai ke pertemuan yang ke-17. Kita sampai ke ayat yang ke-31 dari surat Al-Baqarah, yang mana sebelumnya telah kita sampaikan ya ayat 30, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat mengabarkan bahwa Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam dan anak keturunannya, yang kemudian para malaikat mengungkapkan prediksi mereka tentang umat manusia ini, bahwa mereka nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat bahwa Allah lebih mengetahui hikmah di balik penciptaan Adam dan anak keturunannya ya di muka bumi ini. Oke, selanjutnya kita baca terlebih dahulu ya surat Al-Baqarah ayat 31. Seperti biasa silakan yang mau baca boleh dibaca dulu ayat dan artinya. Tafadhal. Ada. Ya, barakallahu fiik. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat setelah berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala ya ayat 31 surat Al-Baqarah. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian ya hal tersebut disodorkan kepada para malaikat. Seraya Allah berfirman, kabarkan kepadaku tentang nama-nama ya benda-benda ini, jika kalian memang orang-orang yang benar. Kita baca tafsirannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan, hadza maqamun dzakarallahu ta'ala fihi syarafa Adam 'alal malaikah. Ini merupakan kedudukan yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keunggulan Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Bimakhtassahu bihi min ilmi asma'i kulli syai'in dunahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghususkan suatu ilmu kepada Adam
yaitu tentang nama-nama semua benda, yang mana nama-nama itu tidak diketahui oleh para malaikat. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa betul-betul yang namanya ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang ke derajat yang mulia. Ya, lebih mulia daripada orang-orang yang tidak berilmu. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan lebih diangkat lagi derajatnya, yaitu orang yang beriman kemudian juga dia berilmu. Wa hadza kana ba'da sujudihim lahu. Nah, ini setelah sujudnya mereka para malaikat kepada Adam. Wa inna ma qaddama hadzal fasla 'ala dzalik limunasabati ma baina hadzal maqam wa adami ilmihim bi hikmati khalqi al-khalifah. Tetapi ayat-ayat ini ya didahulukan penyebutannya karena kesesuaiannya ya dengan hikmah diciptakannya Adam ini. Karena ayat sebelumnya para malaikat itu ya seolah menyangkal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan khalifah Adam dan anak keturunannya ini. Karena mereka memprediksi bahwasanya Adam dan anak keturunannya ini akan berbuat kerusakan pertumpahan darah. Tetapi kemudian kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Nah, di antaranya ini, bahwasanya di antara hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal ilmu kepada Adam dan anak keturunannya, yang kemudian itu menjadikan mereka manusia yang mulia. Bahkan bisa lebih mulia derajatnya daripada para malaikat. Hina sa'alu an dzalik. Fa akhbarahum Allah Subhanahu wa taala bi annahu ya'lamu ma la ya'lamun. Jadi Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa Allah itu lebih mengetahui ya apa yang tidak diketahui oleh mereka. Wa li hadza dzakara ta'ala hadzal maqam aqiba hadza liyubayyana lahum syarafa Adam bima fuddila bihi alaihim fil ilmi. Ya, oleh karenanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang kemuliaan seorang Adam yang mana telah dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Nabi Adam ini lebih afdol ya, lebih utama, lebih unggul daripada mereka para malaikat. Ya, Allah SWT berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah SWT membekali Adam dengan ilmu ya, yaitu tentang nama-nama semua benda-benda yang ada di surga. Masya Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, bekal utama yang Allah berikan kepada Adam adalah ilmu. Maka ini seorang manusia hendaknya membekali dirinya dengan ilmu supaya menjadi manusia yang unggul, manusia yang utama ya daripada manusia-manusia lainnya yang tidak berilmu. Nah, tentu ilmu yang paling utama, yang paling mulia adalah ilmu agama. Jadi ilmu agama harus dikedepankan untuk dipelajari daripada ilmu-ilmu yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Para ulama kemudian menjelaskan tentang hadis ini bahwa ya, yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim, laki-laki dan perempuan, adalah ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang paling pokok dan mendasar, seperti perkara iman, ya. Terus perkara kewajiban-kewajiban ibadah, beramal, maka itu perlu dipelajari, ya. Karena sesuatu ibadah yang wajib, kita tidak mungkin bisa mengerjakannya secara sempurna kecuali dengan kita mengetahui ya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, sunnah-sunnah di dalamnya, dan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Ya, semakin seseorang mengilmui suatu ibadah, maka semakin sempurna dan besar kemungkinan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan ada ruhnya ibadah tersebut kalau didasari, dipondasikan oleh ilmu. Qala As-Suddi, kemudian As-Suddi berkata ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
qala aradu alaihi asma waladihi insanan insanan. Nah, ini diantara tafsirannya. Nama-nama apa saja yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam, kata Ibnu Abbas, di antara nama-nama yang diajarkan oleh Allah kepada Adam adalah nama-nama manusia, ya, generasi-generasi atau anak-anak keturunan Adam ini. Jadi disebutkan nanti kamu akan punya anak, namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Ya. Kemudian yang lainnya wad-dawab, dan juga nama-nama binatang-binatang atau makhluk-makhluk melata. Ya. Faqilah hadahil himar. Nah, ini namanya himar, keledai. Hadal jamal, ini namanya onta. Hadal faros, ini namanya kuda. Jadi dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama, ya, yang Allah kehendaki untuk diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tafsiran yang lainnya, hiya hadhil asma allati yata'araf biha an-nas insan wa dabba wa sama wa ardun wa sahlun wa bahrun wa jamalun wa himarun wa asbahu dzalik minal umam wa ghairiha. Jadi dikenalkan kepada Nabi Adam nama-nama seperti ini, namanya manusia, ini namanya binatang, ini namanya langit, ini namanya bumi, ini namanya laut, ini namanya unta, ini namanya keledai, dan seterusnya. Kemudian tafsiran yang lainnya, allamahu ismas sohfa wal kidr, na'am hattal faswa wal fusayya. Sampai diajarkan juga kepada Nabi Adam nama, ya, piring, kemudian wajan untuk masak, ya. Terus juga tafsiran yang lainnya, ismakul lidabah, semua nama-nama binatang diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Wa kulli thair, nama-nama burung, wa kulli syai', dan segala sesuatu. Allahu akbar. Jadi banyak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ya, tentang nama-nama makhluk-makhluk. Oke, kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, ya, tafsiran yang lainnya, annahu 'allamahu asma'a kulli syai'. Jadi Allah SWT mengajarkan kepada Adam nama segala sesuatu. Termasuk asma'ul malaikah, nama-nama malaikat. Kemudian asma'un nujum, nama-nama bintang. Ya. Kemudian 'allamahu asma'a dzurriyyatihi kullihim. Kemudian diajarkan nama-nama anak keturunannya semuanya. Subhanallah. Kemudian juga Ibnu Jarir menyebutkan yang sama. Allamahu asma'al malaika wa asma'al dzurriyyah. Jadi nama-nama malaikat dan nama-nama anak keturunannya. Ya. Karena kita baca ayatnya summa aradohum, ya. Jadi hum, domir hum ini hadza ibaratun amma ya'kil. Jadi menurut satu pendapat bahwasanya summa aradohum, hum ini ibarat untuk sesuatu yang berakal, ya. Menurut satu pendapat bahwasanya aradohum hum, jadi tidak mungkin kemudian hum ini kembali ke benda-benda mati, ya. Ini menurut satu tafsiran. Makanya lebih tepatnya adalah nama-nama malaikat dan nama-nama anak keturunan Adam, karena hum ini ibarat untuk sesuatu yang berakal. Nah, tetapi kata Ibnu Katsir, hadzal ladzi rajjaha bihi laisa bilazim, tetapi ini bukan suatu kelaziman, ya. Fa innahu la yanfi ayadkhul mahum ghairuhum, karena tidak menafikan masuk juga di dalam domir ini nama-nama benda, ya, yang mati, ya, benda-benda yang tidak berakal, maksudnya benda-benda mati. Wa yu'abbar 'anil jami' bisigati ma ya'kil litaglib, ya, karena hum, domir hum, kata ganti hum, ini mereka kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesianya, ya, ini berfaedah juga, ya, mencakup untuk sesuatu yang tidak berakal juga, litaglib, ya, untuk mencakup keumuman sesuatu. Kama qala, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nur ayat 45 ketika Allah menyebutkan di sini faminhum, ya,
Wallahu khalaqa kulli dabbah min ma. Allah menciptakan ya segala makhluk hidup ya atau binatang melata yang berjalan di atas bumi, Allah ciptakan mereka dari air. Ya. Faminhum may yamshi 'ala batnihi, maka di antara mereka ada yang berjalan ya di atas perutnya. Wa minhum may yamshi 'ala rijlaini, dan di antara mereka ada yang berjalan di atas kedua kakinya. Wa minhum may yamshi 'ala arba, dan di antara mereka ada yang berjalan di atas 4 kakinya. Yakhluqullahu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini domir hum, tetapi kemudian Allah menyebutkan binatang-binatang setelahnya. Ya, padahal binatang-binatang ini bukanlah ya makhluk hidup yang memiliki akal, ya, seperti manusia. Jadi di antara binatang itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular, ya, kemudian ada yang berjalan di atas 2 kaki ya, seperti ayam, bebek dan seterusnya, dan di antara binatang-binatang itu ada yang berjalan di atas 4 kaki ya, seperti kambing dan seterusnya. Masya Allah, ini disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Dan kata Allah, Allah menciptakan apa saja sesuai kehendak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tafsiran yang lainnya ya, ini ada bacaan, maksudnya ini. Tafsiran yang lainnya, ini ada qiraah lain ketika membaca summa aradohum. Ya. Summa aradohum. Qara'a Abdullah bin Mas'ud, ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud membacanya bukan summa aradohum, tapi summa aradohunna. Ya. Ini qiraah yang lain. Wa qara'a Ubay bin Ka'ab, sedangkan Ubay bin Ka'ab membacanya summa aradoha. Subhanallah. Ya. Wa 'allamal Adam al-asma'a kullaha summa aradohum. Itu ayat yang kita kenalnya, ya, yang familiar yang kita baca ya, di mushaf kita. Tetapi ternyata ada bacaan lain, bukan summa aradohum. Ya, Abdullah bin Mas'ud membacanya summa aradohunna, sedangkan Ubay bin Ka'ab membacanya summa aradoha. Masya Allah. Nah, ini riwayat para sahabat. Ya. Kemudian kesimpulannya, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa sahih annahu 'allamahu asma'al asya kulliha zawataha wa af'alaha. Jadi Allah SWT yang benar mengajarkan kepada Nabi Adam itu semua nama-nama, semuanya, ya. Benda-benda yang hidup, benda-benda yang mati, ya. Bahkan perbuatan-perbuatannya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan kepada Nabi Adam, ya. Jadi asma'a adzawat wal afal mukabbar wal musaghar. Jadi perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang besar Allah kenalkan kepada Nabi Adam. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menarik tafsiran, ya. Walihada qala al-Bukhari fi tafsirihi hadhihi al-ayat min kitab tafsir min sahihi. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, ya, satu tafsiran tentang ayat ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama segala sesuatu. Nah, kita baca ya hadisnya, ini cukup panjang hadisnya, tapi kita akan mengambil faedah dan manfaat dari hadis ini, ya. Kita langsung saja dari sini. Dan Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas, ya, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li khalifah. Oh, ini masih sanadnya. Kita potong dari sini. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, yajtami'u al-mu'minuna yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman itu akan berkumpul. Masya Allah. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, lawis tasfa'na ila rabbina.
ayo kita cari syafaat supaya kita bisa mendapatkan pertolongan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayatuna, kemudian mereka datang kepada siapa? Adam, kepada Adam. Allahu Akbar. Ini gambaran atau potret nanti ya orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Mereka semua berkumpul, kemudian mereka berkata, ayo kita cari syafaat supaya kita bisa mendapat pertolongan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka datang kepada Adam. Fayaqulun anta abun nas. Kemudian mereka berkata, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadi. Allah telah menciptakanmu langsung dengan tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah mensujudkan untukmu para malaikatnya. Allahu Akbar. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Nah ini. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu nama-nama segala sesuatu. Fasfa'lana inda rabbik hatta yurihana min makanina hadza. Maka tolonglah berikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bantu kami menghadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa beristirahat dari tempat yang menyengsarakan ini. Nanti mereka ketika kumpul di padang mahsyar. Fayaqulu, kemudian kata Nabi Adam, lastu hunakum wa yadhkuru dzambahu fayastahyi. Kemudian Nabi Adam tidak bisa, aku tidak berhak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian Nabi Adam menyebutkan dosanya ya, sehingga dia merasa malu. Jadi Nabi Adam merasa pernah berbuat salah, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sampai Nabi Adam ya menghadap Allah kemudian meminta supaya diberikan izin ya untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang beriman. Nabi Adam malu karena merasa dahulu pernah berbuat dosa. Kemudian kata Nabi Adam, itu Nuhan, datanglah kepada Nuh, fa innahu awwalu rasulin ba'atsahullahu ila ahlil ard. Karena Nuh ini adalah rasul pertama yang Allah SWT utus ya kepada penduduk bumi. Nah, jadi rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh ya. Karena terjadinya kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai nabi dan rasul. Jadi beda ya, tidak semua nabi itu rasul, tapi semua rasul itu pasti nabi. Kalau nabi dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri ya. Tetapi kalau Rasul, dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia wajib untuk menyampaikan wahyu tersebut, syariat tersebut kepada umat manusia. Fayatunahu, kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, fayaqul lastu hunakum wa yadhkuru su'alahu rabbahu ma laysa lahu bihi ilmun fayastahyi. Tapi kemudian Nabi Nuh tidak bisa juga memberi syafaat. Aku tidak berhak untuk hal itu, kata Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan tentang kesalahannya dahulu ya, pernah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana ternyata dia meminta sesuatu yang salah, yang keliru, sehingga dia kemudian malu ya. Jadi Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya itu ya diberikan ampunan ya dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kata Allah, anaknya itu bukanlah anak yang soleh karena telah durhaka ya, tidak mau menuruti Nabi Nuh alaihissalam. Ketika banjir bandang, sehingga Allah SWT menegur Nabi Nuh di sana bahwasanya tidak berhak ya bagi seorang yang beriman kemudian memohonkan ampun, apalagi mohonkan surga untuk orang yang mati dalam keadaan kafir meskipun dia adalah anaknya atau keluarganya atau karib kerabatnya. Ini tidak boleh. Nah, Nabi Nuh di sini kemudian merasa malu atas permintaan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Nuh, itu Khalil Ar-Rahman, datanglah kalian kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, fayatunahu, kemudian mereka datang kepadanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayaqulu lastu hunakum, kemudian kata Nabi Ibrahim, aku tidak berhak. Kemudian selanjutnya itu Musa abdan kalamahullah, datanglah kalian kepada Musa, seorang hamba yang pernah diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Wa atahu Taurah, dan yang telah diberi Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayatunahu, kemudian manusia
ya orang yang beriman mendatanginya, fayaqulu lastu hunakum. Ya, kata Nabi Musa, aku tidak berhak untuk memberikan syafaat. Wa yadhkuru qatlan nafsi bighairi nafsi fayastahi min rabbih. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyebutkan tentang dosa yang pernah dia lakukan, yaitu membunuh satu jiwa manusia. Ya, maka Nabi Musa merasa malu. Ya, membunuhnya tidak sengaja, ya, ketika memisahkan antara tentaranya Firaun sedang berkelahi dengan orang Bani Israel. Nabi Musa ini bermaksud memisahkan keduanya, tapi karena Nabi Musa alaihissalam ini memiliki kelebihan kekuatan energi yang luar biasa, ya, hanya sekedar didorong tiba-tiba orang ini mental dan mati. Ya, ini dahsyatnya Nabi Musa. Di antara kelebihannya memiliki power yang luar biasa. Ya, kalau zaman sekarang kita kenal Superman, kalau zaman dulu Nabi Musa, ya, betul-betul lah sejati dia, ya, realita manusia super benar-benar. Ya. Jadi Nabi Musa ini kekuatannya sangat dahsyat. Ya. Kalau hidup zaman sekarang misalkan, ya, kita dekat sama Nabi Musa, ditoel dikit, wah, kita bisa langsung mati. Ya, karena kekuatannya yang luar biasa. Fayaqulu itu Isa Abdullah wa rasulahu wa kalimatullah wa ruhahu. Kemudian kata Nabi Musa, pergi kalian temui Nabi Isa alaihissalam, seorang hamba Allah, seorang utusan Allah, ya, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan, ya, dan ditiupkan kepada Maryam alaihassalam, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Kemudian fayatunahu, kemudian semuanya mendatangi Nabi Isa, fayaqulu lastu hunakum, aku tidak berhak memberikan syafaat kepada kalian. Kemudian langsung Nabi Isa mengatakan, itu Muhammad dan abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kemudian kata Nabi Isa, pergilah kalian datangi Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosanya. Kemudian umat manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi izin, ya, untuk menghadap. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Ya, di dalam doanya banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Irfa' ra'sa", angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sujud begitu lama. Kemudian kata Allah, "Irfa' ra'sa", angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'tah, dan mintalah sesuatu engkau pasti akan diberikan. Wa qul yusma', dan katakanlah apa permintaanmu engkau akan didengar dan diijabah. Wasfa' tusafa', dan berikanlah syafaat sesuai keinginanmu, sesuai kehendakmu, engkau akan diberikan syafaat itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya, ya, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala lagi dan seterusnya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat untuk, ya, orang-orang yang beriman, untuk umatnya. Maka kemudian Nabi memberi syafaat, kemudian ada yang dimasukkan ke dalam surga, ya, mendapat syafaat dari Nabi SAW. Kemudian kedua kali begitu juga, ketiga kali seterusnya, masya Allah. Jadi banyak yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi golongan yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya, ya, dalam riwayat Muslim, inti daripada hadis ini adalah, ya, dalam riwayat Muslim disebutkan juga sama riwayatnya bahwasanya, ya, yang diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wa 'allamaka asma'a kulli syai', yaitu nama-nama segala sesuatu. Fadalla hadza 'ala annahu 'allamahu asma'a jami'il makhluqat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam itu seluruh nama-nama makhluk. Ya, oleh hadza qala summa aradahum 'alal malaikah. Oleh karenanya Allah berfirman, ya, kelanjutannya, kemudian Allah, ya, menyodorkan semua itu kepada para malaikat. Ya.
semua benda-benda makhluk-makhluk itu disodorkan. Malaikat, ayo kalian sebutkan. Ya. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayo kabarkan kepadaku, kata Allah, tentang nama-nama semua makhluk ini, ya, jika kalian memang orang-orang yang benar. Fa idza kuntum la ta'lamuna asma'a haula'i alladziina aradtu 'alaikum wa antum tusyahidunahum. Ya. Jadi jikalau kalian tidak mengetahui tentang nama-nama ini semua makhluk-makhluk, ya, yang kalian saksikan makhluk-makhluk tersebut, kalian tidak bisa menyebutkan nama-namanya, kalian tidak mengetahui nama-namanya, fa antum bima huwa ghairu mawjud minal umur al-kainat al-kainah allati lam tujad ahra an takunu ghaira alimin. Ya, kalau yang kalian saksikan, yang kalian lihat saja kalian tidak mengetahui, ya, nama-namanya, ya, tidak mengilmui tentang nama-nama makhluk ini, lalu bagaimana dengan sesuatu, ya, perkara yang masih gaib, yang tidak hadir, yang tidak kalian saksikan, maka tentu kalian tidak lebih mengetahui lagi. Ya, maksudnya di sini Allah SWT ingin memberikan suatu hikmah yang luar biasa kepada para malaikat. Ya. Jadi jangan memprediksi sesuatu, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui tentang hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya di muka bumi ini. Ya. Dengan kemudian Allah Subhanahu wa taala analogikan dengan ini, ya. Bayangkan kalian ini nama-nama yang kalian saksikan, kalian melihatnya, kalian tidak bisa menyebut nama-nama benda-benda ini, makhluk-makhluk ini. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang belum kalian lihat, ya, maka tentu kalian lebih tidak mengetahuinya lagi. Maka kata Allah SWT, ya, hikmah penciptaan Adam dan anak keturunannya di muka bumi ini, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui hikmahnya. Masya Allah. Oke, kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-32. Oke, boleh dibaca? Ada yang mau baca? Silakan. Salman baca, Salman. Salman kemarin Masya Allah baca terus, sering baca. Siapa lagi ya? Pak Awal lagi nggak apa-apa diborong. Itu ada Rafa kali, Rafa nggak? Anak kecil yang waktu itu baca tuh mana itu? Udah nggak ada. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maksud engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Masya Allah. Barakallahu fiik. Di ayat ke-32 ini Allah SWT berfirman, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka para malaikat kemudian menjawab, maha suci engkau ya Allah, ya tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Nah ini, ya, ketawaduan para malaikat, ya, mereka menyerah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang engkau ajarkan. Engkau maha mengetahui, ya, dan engkau maha bijaksana. Oke, kita baca tafsirannya. Wa qawluhu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadza taqdisun wa tanzihun minal malaika lillahi ta'ala. Ya, ayyuhita ahadun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, ini merupakan kalimat pensucian dari para malaikat. Jadi mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala.
bahwa tidak ada sesiapapun ya yang memiliki ilmu kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa memiliki suatu ilmu, pengetahuan terhadap sesuatu kecuali seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayya'lamu syai'an illa ma 'allamahumullahu taala. Dan seseorang itu ya ketika dia mengetahui sesuatu tidak lain tidak bukan oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya ilmu. Subhanallah. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan karunia ilmu, ya, kita ahli dalam bidang tertentu atau kita mengetahui ya sesuatu, maka semua ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan itu kepada kita. Jadi tidak boleh kemudian seseorang itu merasa ujub ya, merasa bangga diri dengan ilmu yang dia punya. Justru harusnya seseorang semakin dia berilmu maka semakin dia tawadu ya. Merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk, bukan kemudian semakin tegak ya, membusungkan dada, waliyadzubillah. Ini tidak boleh. Kita belajar dari para malaikat. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan. Engkaulah yang mengajarkan ilmu itu kepada kami. Kami hanya mengetahui sesuatu yang telah Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-alim, nama Allah Al-alim yang maha mengetahui, Al-alim bikulli syai', yaitu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas ya. Jadi mengetahui segala sesuatu apapun. Beda dengan manusia. Manusia juga ada yang ahli ilmu, berilmu, tetapi terbatas ya. Ada yang ahli ilmu dalam bidang matematika misalkan, tapi ilmu yang lain dia tidak ahli. Dalam ilmu agama misalkan ahli, tapi ilmu yang lain tidak, dan seterusnya. Manusia terbatas ilmunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha luas, meliputi segala sesuatu. Al-Hakim fi khalqika wa amrika wa fi ta'limika man tasha wa man'ika man tasha lakal hikmah fi dzalika wal adlu at-tam. Masyaallah. Dan Hakim yang maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya, maha bijaksana. Jadi bijaksana di dalam penciptaannya, ya, di dalam perintahnya, subhanallah. Kemudian di dalam pengajarannya kepada siapa yang Allah kehendaki, maka itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan arti hikmah itu adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Dan Allah itu seperti itu, ya. Hakim, maha bijaksana. Jadi selalu ada hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan pasti ada hikmah besar di sana. Ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti ada hikmah yang besar di balik itu. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu ya kepada orang yang Allah kehendaki, maka di sana ada hikmah yang besar. Dan sebaliknya, waman ikaman tasa, dan ketika Allah Subhanahu wa taala ya menahan sesuatu dari kita, maka itu juga adalah sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang tertentu, kemudian sedangkan kita tidak diberikan hal itu, maka itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu kemudian kita ya merasa iri dengki dan lain sebagainya, tidak perlu. Setiap orang masing-masing memiliki potensi, dibekali potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tidak ada potensi di bidang A misalkan, maka coba gali di bidang B. Kalau tidak ada di situ, coba gali di bidang C terus. Ya. Karena pasti setiap kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan tersendiri yang hanya kita ya yang mempunyai keistimewaan tersebut dan tidak dimiliki oleh yang lainnya.
Lakal hikmah fi dzalik, jadi Allah SWT memiliki hikmah pada semua itu, wal adlu at-tam, dan Allah SWT memiliki keadilan yang sempurna. Jadi Allah itu maha adil juga, ya. Sangat sempurna keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa memahami hal ini, ya. Harus bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang baik, sehingga kita hidup bisa dalam hidup kita, ya, kita bisa mencapai derajat hidup yang damai, yang tenang, ya. Tidak mudah depresi, tidak mudah stres, ya, ketika kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui nama-namanya ini, Allah Maha mengilmu, Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, Allah Maha adil, dan seterusnya. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin, ya, kita akan tertolong jiwa kita ini menjadi jiwa yang damai, jiwa yang tenang, ya, tidak mudah stres, tidak mudah depresi, dan seterusnya. Kemudian, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, subhanallah, kalimat subhanallah tanzihullah nafsahu anissu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala maknanya itu adalah subhanallah ini, Allah Subhanahu wa taala itu bersih dari segala keburukan, kejelekan. Subhanallah. Ya. Jadi ketika seseorang mengucapkan subhanallah, itu maknanya adalah dia sedang mensucikan Allah, sedang membersihkan Allah dari segala aib, segala keburukan. Karena memang demikian, ya, Allah SWT maha sempurna, tidak memiliki kekurangan dan tidak memiliki cacat sedikit pun, ya, tidak memiliki aib sama sekali. Jadi seseorang ketika mengucapkan subhanallah, berarti dia sedang membersihkan, mensucikan Allah dari segala kekurangan, segala aib, ya, segala cacat dan seterusnya. Karena yang memiliki aib, kekurangan, kecacatan adalah kita manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Maka subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, dalam riwayat disebutkan Umar pernah berkata kepada Ali, la ilaha illallah qad arafnaha fama subhanallah. Kalimat la ilaha illallah kami telah mengenalnya, kami telah mengetahuinya. Lalu apa makna subhanallah? Faqala lahu Ali, kemudian Ali mengabarkan, kalimatun ahabbahallah li nafsi wa radiyaha wa ahabba an tuqal. Subhanallah adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sematkan untuk dirinya sendiri. Wa radiyaha, dan Allah ridho dengan kalimat itu. Wa ahabba an tuqal, dan Allah cinta, ya, jika kalimat itu diucapkan, disebutkan oleh hambanya. Masya Allah. Ya. Jadi kita harus sering mengucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan 4 kalimat ini, ya, secara bersamaan. Kalau disebutkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Kata Nabi SAW, 4 kalimat ini lebih Nabi SAW cintai dari segala apapun yang terkena sinar matahari. Masya Allah. Jadi 4 kalimat ini, ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih aku cintai, kata Nabi SAW, dari segala apapun yang terkena sinar matahari. Artinya dari dunia seluruhnya ini. Subhanallah. Ini luar biasa, ya. Makanya kita harus banyak, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia tanpa ada catatan amal soleh. Setiap detik, ya, kalau orang-orang barat seridentik, ya, dengan kalimat time is money, waktu adalah uang. Tapi kalau kita umat Islam, waktu adalah ibadah amal soleh, ya. Jadi setiap detik, setiap waktu yang berlalu dari kehidupan kita, pastikan bahwa dia menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kata Nabi juga mengingatkan kepada kita, nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana kebanyakan manusia itu terlalai darinya. As-sihhatu wal farag, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Masya Allah. Nah, kemudian seseorang pernah bertanya kepada Maimun ibn Mihran tentang subhanallah. Kemudian Maimun ibn Mihran berkata, ismun yu'azzamullahu bihi wa yuhasa bihi minassu.
Jadi itu adalah nama yang mana Allah Subhanahu wa taala diagungkan dan dibersihkan, disucikan dari segala kejelekan dan keburukan. Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya, langsung saja saya yang baca ya. Ayat terakhir 33 yang kita bahas pada malam ini insyaallah. Allah SWT berfirman, Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka. Ya, maksudnya para malaikat tentang nama-nama itu. Falamma ambahum bi asma'ihim, ketika ya Nabi Adam mengabarkan kepada para malaikat nama-nama itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Kemudian Allah SWT berkata, ya, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui ya rahasia langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Masya Allah. Kita baca tafsirannya. Qauluhu ya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, dan seterusnya sampai wa ma kuntum taktumun. Ya. Qala Zaid bin Aslam, qala anta Jibril, anta Mikail, anta Israfil, hatta adada al-asma kullaha hatta balago al-ghurab. Ya. Jadi Nabi Adam menyebutkan kemudian ya, menunjuk kamu ini namanya Jibril, kamu namanya Mikail, kamu Israfil, dan terus Nabi Adam menyebutkan nama-nama. Jadi istilahnya sedang langsung praktek ya di hadapan para malaikat. Diperintah oleh Allah, Adam kabarkan kepada para malaikat itu nama-nama yang telah diajarkan kepadamu. Kemudian Nabi Adam menyebutkan, ini malaikat, kamu namanya Jibril, kamu malaikat Mikail, kamu malaikat Israfil. Terus disebut nama-nama yang lain juga, ya makhluk-makhluk yang lain semua disebutkan oleh Nabi Adam, sampai menyebutkan juga di situ burung gagak namanya, ya, Ghurab. Kemudian tafsiran yang lainnya kata Mujahid, ya Nabi Adam juga menyebutkan kemudian itu nama burung merpati, itu burung gagak, dan ismu kulli syai', dan nama segala sesuatu yang lainnya. Nah, ketika kemudian ya zoharo fadlu Adam alaihissalam alal malaika, ketika tampak ya keutamaan Adam ya di atas para malaikat ya, karena dibekali oleh ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata kepada para malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku mengatakan kepada kalian bahwa aku lebih mengetahui tentang hikmah ya semua ini ya, aku mengetahui rahasia langit, rahasia bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Alam ataqaddam ilaikum anni a'lamul ghaiba adh-dhahiri wal khafi. Jadi kata Allah SWT, bukankah aku ya lebih mengetahui tentang segala perkara yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita lanjutkan. Tafsiran yang lainnya, ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, a'lamu sirra kama a'lamu al-alaniyah. Jadi aku mengetahui sesuatu yang terrahasia sebagaimana aku mengetahui sesuatu yang terang-terangan ya, secara terang benderang. Yani makata me iblis fi nafsihi minal kibr wal igtirar. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang iblis ya. Jadi Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh iblis di dalam jiwanya ya, daripada kesombongan dan juga ya, kelicikan dirinya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal tentang penciptaan ya khalifah, yaitu Nabi Adam dan anak keturunannya, di antara barisan para malaikat di sana ternyata ada iblis ya di antara mereka. Dan Allah mengetahui ternyata iblis ini menyimpan kedongkolan di dalam dirinya
terhadap apa yang hendak ya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ingin menciptakan Nabi Adam dan anak keturunannya di muka bumi. Nah, kata sebagian sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha hadzal ladzi abdau. Jadi para malaikat mereka menampakkan berkomentar ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan khalifah Adam dan anak keturunannya. Para malaikat sempat berkomentar yang memprediksi sesuai dengan pengetahuan mereka, yang mana kalau kita baca tafsir Ibnu Abbas ya di ayat yang ke-30 itu, kenapa para malaikat memprediksi demikian? Karena sebelumnya bumi diisi oleh bangsa jin ya. Jadi selama kurang lebih 2000 tahun sebelum diciptakannya manusia, yang menghuni bumi adalah bangsa jin, kata Ibnu Abbas. Kemudian mereka saling bunuh ya, saling membunuh satu sama lain, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itulah kemudian para malaikat memprediksi hal demikian, khawatir takutnya ini Allah SWT ya menciptakan Adam dan anak keturunannya untuk ditempatkan di bumi, khawatir nanti sama ya seperti bangsa jin. Jadi mereka para malaikat kemudian mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka memprediksi, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan ya seseorang yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi dan melakukan pertumpahan darah. Nah, ini yang ditampakkan secara langsung oleh para malaikat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung terang-terangan mengungkapkan prediksi mereka. Tapi kemudian kata Allah, apa? Wa ma kuntum taktumun, tapi ternyata ada sesuatu yang disembunyikan. Ya, ternyata di antara barisan para malaikat itu ada iblis yang nyempil di sana, yang dahulunya dia ini adalah termasuk makhluk yang mulia ya. Yang di tafsir ayat 30 disebutkan bahwa iblis ini adalah termasuk yang ikut ya membasmi bangsa jin yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di bumi. Yang kemudian iblis ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang mulia sehingga berada di barisan para malaikat. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki ya kehendak untuk menciptakan Nabi Adam dan anak keturunannya, ternyata iblis kemudian ya terdapat kedongkolan, ya kesombongan, iri dengki pada dirinya. Ya, dan itu tapi disembunyikan oleh iblis, tidak diutarakan. Nah, maksudnya ini wa ma kuntum taktumun. Jadi Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Maksudnya kalian di sini bukan berarti seluruh malaikat, tetapi maksudnya adalah ada di antara para malaikat ini, di antara kalian yang menyembunyikan sesuatu, ya, yaitu iblis ini. Kemudian ya sama ya. Tafsiran yang lainnya ya, bahwasanya para malaikat ini mengatakan la yakhluqu rabbuna khalqan illa kuna alam minhu wa aqrab. Jadi para malaikat beranggapan bahwasanya tidaklah Allah SWT menciptakan satu makhluk melainkan kita para malaikat itu lebih berilmu dan lebih mulia dari makhluk tersebut. Tapi kemudian ya ketika Allah SWT mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam AS, membekali ilmu kepada Nabi Adam, fa'arafu annallaha faddala Adam alaihim Adam fil ilmi wal qarar. Kemudian para malaikat mengetahui bahwa Allah telah mengunggulkan Adam ya dari mereka semua di dalam perkara ilmu dan juga kemuliaan. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, yang terakhir, wasahha dzalika kama taqul al-arab qutila jaysh wa huzimu wa inna ma qutila al-wahid awil ba'd wa huzimal wahid awil ba'd fa yakhrujul khabar anil mahzum minhu wal maqtul makhrajul khabar an jami'ihim. Ya. Ini kembali ke pembahasan tadi ya, ketika Allah SWT mengatakan ini wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan ya.
Jadi ada di antara barisan para malaikat itu ya satu makhluk yang bernama iblis, yang dia kemudian ternyata menyembunyikan sesuatu ya pada dirinya. Itu perasaan sombong itu. Ya, tapi Allah SWT kemudian di ayat ini mengungkapkannya wama kuntum taktumun, dengan kata ganti kalian, seolah-olah malaikat juga ikut di situ. Ya. Nah ini ibarat ini di kalangan Arab sering diungkap seperti ini. Seperti contohnya di sini disebutkan kutilal jaisu wa huzimu. Ya, tentara itu terbunuh dan dikalahkan. Padahal yang terbunuh itu mungkin satu atau sebagian saja. Tetapi disebut secara keseluruhan di dalam satu kalimat ini. Ya. Padahal maksudnya yang terbunuh itu hanya satu saja atau sebagian dari pasukan tentara itu. Nah, ini juga ya di dalam firman Allah SWT, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan, maksudnya adalah ada di antara kalian para malaikat yang menyembunyikan sesuatu ya, yang mana Allah mengetahui hal tersebut. Itu ternyata ada iblis di antara barisan malaikat yang menyembunyikan kedengkian terhadap Adam alaihissalam. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33, bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala yang membekali Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu, ya, yang mana kemudian ilmu ini menjadikan Nabi Adam alaihissalam menjadi makhluk yang unggul. Ya, bahkan Nabi Adam alaihissalam lebih unggul daripada mereka para malaikat. Kemudian ya ternyata hal tersebut ditampakkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Ya, para malaikat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan nama-nama yang telah diajarkan kepada Nabi Adam, tapi ternyata para malaikat tidak bisa. Sehingga kemudian Allah meminta Nabi Adam menyebutkan ya nama-nama tersebut. Dan sebelumnya ya para malaikat mengungkapkan kalimat ya kalimat thayyibah, subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi para malaikat tidak mengetahui sesuatu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui tentang rahasia ya hikmah daripada penciptaan Adam dan anak keturunannya di muka bumi ini. Dan Allah SWT mengetahui apa yang ditampakkan oleh mereka para malaikat ya, dan juga apa yang mereka sembunyikan. Ya, ternyata ada di antara barisan malaikat ini ada iblis ya, yang menyembunyikan kedongkolan, kedengkian terhadap Adam. Ya, sehingga kemudian nanti kita baca ayat berikutnya di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan atau menyingkap tentang kebusukan yang ada pada diri iblis ini, sehingga kemudian di situ ya akhirnya terjadilah apa yang terjadi ya, iblis menggoda Adam, menggoda Hawa, sehingga akhirnya kemudian semuanya dikeluarkan dari surga ya, kemudian turun ke muka bumi. Nah, demikian barakallahu fikum jami'an, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.